Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Sumeneb. Surah Al-Baqarah majelis keempat melanjutkan pada ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Qala Allah Ta'ala wa ma unzila min qablik wa ma unzila dan yang telah turun min qablika sebelum kamu. Di sini masih ingat ya sebelumnya karena khitabnya ayat ini adalah Nabi Muhammad, otomatis ini adalah K-nya merujuk ke Nabi Muhammad ya. Kok tahu kalau K-nya ke Nabi? Karena tidak ada qarinah untuk menunjukkan keselain Nabi Muhammad. Jadi setiap ada K di dalam Al-Qur'an, kalau tidak ada itu bukan cerita atau narasi yang telah dibangun, maka yang maksudnya dibangun berentetan dengan ayat-ayat yang kaitannya mungkin seperti kisah umat terdahulu atau yang lain, atau konteks ceritanya dengan nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad, maka kalau nggak ada qarinah itu semuanya ya otomatis adalah Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi nggak usah bingung kan kalau memaknai tafsir atau ayat-ayat yang telah dikutip dari Al-Qur'an, kalau ada mukhatabnya. Yakni al-kutub as-salifah. Yang dimaksud dengan ma unzila min qablika, apa yang turun sebelum kamu, yakni yang dimaksudkan maksud atau maksudnya dari ayat ini adalah al-kutub as-salifah. Jadi al-kutub as-salifata kalau kalau dijelaskan harokatnya. Kenapa kok al-kutubah ya? Karena maf'ul bih dari yakni. Siapa fa'ilnya yakni? Ya, biasanya kita katakan ya zat yang menurunkan wahyu yaitu Allah, yakni yang Allah kehendaki atau Allah inginkan dari ini adalah al-kutub as-salifah. Meskipun yang menulis yakni adalah mufasir, tapi yang menginginkan ini adalah bukan mufasir. Begitu ya yang perlu dipahami. Al-kutub as-salifah yaitu kitab-kitab yang telah lewat, yang telah lampau. Bi khilafi ma fa'alahul yahudu wan nasara hasba ma akhbarahu Allahu anhum fi qawlihi seterusnya. Bi khilafi ma membedakan pada apa yang telah dilakukan orang-orang Yahudi. Nah, kalau menerjemahkan bebas seperti itu. Nah, jadi bi khilafi ma ini juga tradisi Arab yang mana menggunakan ini kan isim ya, isim masdar. Khalafa yakhlufu khalfan khilafan. Khilaf di sini adalah perbedaan. Kemudian ada bi sebelum khilaf, terus ada ma setelah khilaf. Jadi maksudnya di sini adalah berbeda pada apa yang telah Yahudi lakukan. Nah, seperti itu kalau boleh penerjemahan yang model aktif, atau berbeda pada atau dari apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Hu merajuknya ke ma ya. Ma fa'alahu al-yahudu. Fa'ilnya di sini. Fa'il kedua di sini. Wan nasoro. Berbeda dari apa yang telah Yahudi dan Nasrani lakukan. Ya, memang mereka melakukan apa tuh? Hasbama akhbarahullahu anhum. Yaitu hasbama ini kalau diterjemahkan secara bebas sekira atau pada saat juga boleh seperti itu. Jadi menunjukkan periode boleh, menunjukkan keadaan atau situasi yang dilakukan Yahudi Nasrani boleh. Hasbama akhbarahullahu anhum, ketika boleh ketika juga. Ketika Allah mengabarkan tentang mereka fi qawlihi, dalam firman-Nya Allah, kalau dibuat sesuai pada apa yang telah
Allah kabarkan tentang mereka juga boleh. Karena ha, sin, ba ini kalau maknanya ada beberapa, termasuk di antaranya menyangka, bisa menghitung, bisa ha, sin, ba. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Nah, jadi di ayat yang lain Allah mengabarkan perilakunya Yahudi dan Nasrani tentang turunnya kitab Allah. Nah, bagaimana dan ketika dikatakan pada mereka, diperintahkan juga boleh. Aminu, karena konteksnya adalah ini perintah. Jadi kalau qila aslinya adalah dikatakan. Nah, kalau konteksnya ini adalah aminu, otomatis boleh digeser maknanya dan apabila diperintahkan pada mereka, aminu, berimanlah kalian bima anzalallahu terhadap apa yang telah Allah turunkan. Qalu, maka mereka ini jawab dari Wa'inda. Nah, ini kan if ya kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya if ini terus jawabnya di sini. Hmm, Syaratnya jawabnya di sini. Qalu, maka Yahudi Nasrani berkata, karena konteksnya di sini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ya Yahudi ya Nasrani. Nu'minu, kami beriman bima unzila alaina pada apa yang turun atas kami. Nah, tapi ada tapinya wayak furuna bima wara'ahu. Nah, ini kalimatnya mereka, klaimnya Yahudi dan Nasrani sampai sini ya. Terus ini adalah pernyataannya Allah, wayak furuna bima wara'ahu dan mereka mengufuri atau menolak apa apa-apa yang turun sebelum mereka. Nah, jadi ketika mereka diperintahkan untuk beriman pada kitab yang telah diturunkan Allah, mereka jawabannya apa? Kaya kami beriman pada yang telah turun pada kami. Nah, ini kan kalimat politis ya. Karena nyatanya memang mereka hanya beriman pada kitab mereka saja, nggak mengakui kitab yang turun sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau dikatakan waro'ahu, ini juga boleh dikatakan mm, setelah mereka ya, mohon maaf ya. Wayak furu bima waro'ahu. Mereka mengufuri, menolak apa yang turun setelah atau setelah turunnya kitab mereka itu. Ini jadi maksudnya adalah kitab yang turun setelahnya. Termasuk Al-Quran juga dikufuri. Nah, jadi asli arti makna waro'a kan di belakang. Contoh lafat mawaro'an nahar misalkan. Nah, di belakang mereka otomatis ini adalah bisa dimanai kitab yang turun belakangan. Nah, seperti Al-Quran. Kalau mau dimaknai kitab yang telah lampau, yaitu memang bisa, tapi secara penafsiran kurang pas. Nah, karena kenapa? Ya, kalau yang telah lampau tidak pakai waro'a. Seperti itu. Jadi mohon maaf untuk kesalahan tadi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Nah, ini menjadi sindiran Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani karena tidak mau mengimani kitab secara keseluruhan. Nah, maka pujian Allah pada orang yang bertakwa ini ada ininya. Tidak aja lafat yang sebelumnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, tapi ada juga tambahannya mereka beriman kepada wama unzila min qablik. Nah, seperti itu ya. Ini ciri orang yang bertakwa. Wa bil akhirati hum yuqinuna. Dan terhadap hari akhir atau dikatakan alam akhirat secara umum ya.
karena ini sifatnya langsung langsung akhirah, tidak hanya hari akhir saja. Karena kalau dibatasi al-yaumul akhir atau yaumul akhiri, maka orang bisa memunculkan sudut pandang, oh hanya pada hari akhir atau hari kiamat saja. Fase-fase setelahnya bisa jadi beda. Nah, ini agar tidak memunculkan spekulasi itu, maka makna al-akhirah ya alam akhirat secara umum yang dimulai dari hari kebangkitan atau hari kehancuran semua dunia ini dibangkitkan sampai seterusnya sampai surga neraka itu. Bil akhirati dan pada akhirat atau terhadap kehidupan akhirat, kehidupan yang akhir, hum itu orang-orang alladzina tadi yaitu muttaqin, yuqinun ini jadi mubtada ini khabar ya. Yuqinuna mereka beriman atau meyakini, auqana yuqinu, iqanan. Jadi kalau lafat ini asli urutannya kan hum yuqinuna bil akhirah. Jadi wahum yuqinuna bil akhirati. Seperti itu kalau urutan normal. Nah, ini kan didahulukan keterangannya. Wabil akhirati terus hum yuqinun. Nah, baru baru kemudian di belakang sendiri ada fiilnya. Nah, ulaika ulaika itu di sini ada yang dimaksud ulaika al-muttaqin ya. Nah, yang sebelumnya menggunakan isim dhamir hum, kemudian pada ayat ini dimulai dengan ulaika. Ulaika ay al-mausufuna bima dzikra, ya yaitu orang-orang yang disifati dengan apa-apa yang telah tersebut di atas tadi, yaitu ya al-muttaqin tadi. Nah, jadi ulaika merujuknya kepada al-muttaqin. Jadi mereka atau mereka itulah wa wa ata bi ulaika lil isy'ari bi uluwi darajatihim wa bu'di martabatihim fil fadli. Nah, alasannya kenapa pakainya ulaika, wa ata bi ulaika dan Allah mendatangkan atau menggunakan boleh kalau asli arti kan ata bi, mendatangkan dengan lafat ulaika. Allah mendatangkan dengan lafat ulaika itu kepentingannya apa? Lil isy'ari untuk mensyiarkan, untuk mengumumkan bi'uluwi darajatihim. Nah, mengumumkan apa toh? Yaitu pada tingginya derajat mereka, itu al-muttaqin al-mausufun tadi ya, yang punya sifat-sifat yang tadi disebutkan itu. Jadi yang pertama alasannya Allah mendatangkan lafadz ulaika itu untuk mensyiarkan, mengumumkan atas tingginya derajat mereka, wa bu'di martabatihim dan jauhnya martabat mereka fil fadli dalam keutamaan. Nah, jadi ulaika kan ini untuk menunjukkan sesuatu yang jauh ya. Nah, sesuatu yang jauh, yang banyak dan jauh seperti itu. Nah, untuk menunjukkan yang jauh itu padahal al-muttaqin al-muttaqin ya biasanya umumnya pakainya hum seperti itu untuk menggantikan atau alladzina. Nah, ini ternyata pakainya ulaika. Nah, ini alasannya versi mufasir di sini adalah untuk mengumumkan tingginya derajat muttaqin itu serta jauhnya martabatnya. Bu'dun bermakna ulun sama aslinya. Ya sama tingginya martabat. Karena kalau kita kan versi bahasa Indonesia, martabat itu kan tinggi, derajat juga tinggi, satuan ukurannya. Nah, kalau di bahasa Arab beda. Nah, maka ini walaupun ulu sama bu'ad ini kelihatannya beda. Kalau kita diterjemahkan di Indonesia ya bisa digeser maknanya sama-sama. Ulu tinggi, bu'dun juga tinggi. Karena konteksnya adalah ini derajat, ini martabat. Nah,
Kan nggak mungkin martabat kita pakai ukuran besar. Martabatnya ya kita umumnya pakainya apa? Martabat itu. Nah, kedudukannya, martabatnya tinggi kan sama. Fil fadli dalam keutamaan. Jadi punya fadl yang tinggi sekali al-muttaqin itu. Kan kalau dalam, pemahaman kita biasanya memang kategori kelompok atau golongan orang itu kan yang paling tinggi al-muttaqun. Jadi al-mu'minun, al-muslimun, al-muttaqun, al-muhsinun dan lain-lain itu yang paling tinggi ya tentunya adalah al-muttaqun. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ala hudan di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Him merujuknya masih ke ulaika, ulaika ke al-muttaqun. Ubiro boleh dibaca abaro ya, tapi saya lebih suka ubiro ya. Ubiro bi ala yang diibaratkan dengan ala isyaratan ila tamakunihim alaihi sebagai isyarah petunjuk atau isyarat pada kedudukan mereka. Tamakun. Nah, tamakun itu ya kedudukan tamakana ya tamakan utamakunan. Dari kata asli lafadznya mem kaf nun makana. Ini masuknya ke makan tempat. Kalau tamakana bertempat atau berkedudukan. Ila tamakunihim, tamakun ini isim masdarnya ya. Ila tamakunihim alaihi. Jadi tamakunihim him ke al-muttaqin alaihi ke hudan tadi. Katamakuni rokibi alal markubi. Seperti halnya berduduknya atau bertempatnya pengendara di atas kendaraan. Jadi ini penggunaan ala hudan ini sebagai isyarat bahwasanya orang bertakwa itu ibaratnya sedang menduduki petunjuk seperti halnya pengendara itu sedang menduduki atau bertempat di atas kendaraan. Nah, seperti itu ya. Wal ibhamul mafhumu minat tangkiri fi hudan likamali tafkhimihi. Ka'annahu qila ala hudan ay hudan la yablughu kunhahu. Ada yang membaca kunhuhu. Jadi saya cocoknya saya pribadi la yablughu kunhahu. Ini menjadi maf'ul bih. Nah, wal ibhamun mafhum adapun dan al ibham, ibham ini membuat sesuatu yang tidak jelas. Nah, al mafhum minat tangkiri fi hudan. Jadi mem, perbuatan ibham atau terwujudnya ibham di sini minat tangkiri fi hudan likamali tafkhimihi. Nah, karena sebab kesempurnaan derajatnya hudan. Nah, ini tafkhim itu bukan tafkhimnya tajwid ya. Tafkhim yang kebalikannya tarkik, bukan tafkhim di sini bermakna derajat. Nah, tafkhim itu fakhoma kan tinggi. Maka tafkhim itu kan memoncongkan bibir ya kalau di kaidah tajwid. Tarkik itu kan tipis, tafkhim tebal atau tinggi. Karena kenapa kok tinggi? Karena bibirnya atau lidahnya ke atas seperti itu. Nah, tafkhim ini adalah bermakna derajat. Nah, kita jelaskan dulu. Hudan di sini kan nakiroh. Hudan mirrabihim. Meskipun ini ada kata-kata mirrabihim, tapi ini nakiroh. Nah, kenapa kok dibuat ibham? Membuat sesuatu yang nggak jelas. Nakiroh kan nggak jelas ya. Jadi, wal ibhamul mafhum minat tangkiri. Perwujudan nakiroh di sini, ini kan membuat hudan kayak ibaratnya nggak jelas. Membuat hudan ini nakiroh, bukan ma'rifat. Meskipun ada mirrabihim di belakangnya ya. Nah, ini kenapa sih? Likama litafkhimihi. Karena sempurnanya derajatnya hudan. Karena hukila. Kayak
seakan-akan seperti dikatakan bahwa ala hudan, ai hudan la yablughu kunhahu. Di atas petunjuk itu ibaratnya, petunjuk yang tidak sampai pada potensi maksimalnya. Jadi kalau up to date untuk kunhahu ya, merajutnya kan hudan, la yablughu kunhahu, tidak sampai pada potensi maksimalnya. Nah, karena tingginya derajatnya hudan, ibaratnya tidak mungkin orang itu mencapai petunjuk yang sempurna, tidak bisa mendapatkan kesempurnaan petunjuk, tidak mendapatkan derajat yang sempurna dari petunjuk yang dari Allah itu. Nah, oleh karena itu dikatakanlah ala hudan, di atas petunjuk. Ibaratnya orang yang bertakwa itu dia mendapatkan petunjuk, tapi tidak sampai pada potensi maksimalnya petunjuk itu. Tidak mendapatkan pada derajat maksimalnya dari hudan itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, terus siapa yang mendapatkan maksimalnya petunjuk itu? Ya wallahu alam. Jadi kalau eee, penggunaan ala hudan, itu memang orang itu telah mendapatkan petunjuk. Tapi karena ini statusnya penggunaannya ini adalah nakiroh, maka ibaratnya tadi, karena hukila ala hudan, hudan la yablughu kunha, seperti itu ya. Nah, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika sama seperti ini, merujuknya ke al muttaqun. Itu seperti ibaratnya kalau di logika, al muttaqun hum al muflihun, seperti itu ya. Sama dengan. Jadi al muttaqun sama dengan al muflihun. Wa ulaika, dan mereka itulah, golongan itulah, itu loh. Orang-orang itu loh yang bersifat seperti yang tadi disebutkan itu, hum ini sebagai untuk menegaskan ulaika ini ya. Hum yaitu orang-orang tadi, al-muflihun itu orang-orang yang beruntung. Ini mubtada, ini khobar. Nah, padahal wa ulaika ini menjadi mubtada, ini khobarnya. Jadi kalau hum ini penjelasan atau untuk penegasan dari ulaika. Bisa. Di mubtada'nya di sini ini untuk menegaskan ulaika, khabarnya di sini. Ai an-najuna, iya, yakni ya, yaitu al-muflihun bimana an-najun, orang-orang yang selamat dari apa? Minan nari, dari neraka. Tidak hanya selamat dari neraka, tapi al-faizuna, juga orang-orang yang beruntung bil jannati, dengan mendapatkan surga. Seperti itu ya. Jadi selamat dari api neraka dan beruntung sebab mendapat surga. Wal muflih, dan lafat atau istilah muflih untuk orang yang beruntung kalau bahasa Indonesianya, huwa yaitu adzafir bil matlubi, orang yang beruntung dengan yang dicari. Maksudnya gimana? Orang itu beruntung mendapatkan apa yang dicarinya. Maka istilah dalam Arab ini namanya muflih. Nah, jadi al-muflih adalah orang yang beruntung sebab mendapatkan hasil yang dicari-cari selama ini. Seperti itu kalau kita katakan ya. Jadi kalau kita ingin menjadi al-muflih, yaitu dengan ciri selamat dari neraka dan beruntung dengan mendapatkan surga, maka kita mau nggak mau ya sampai ke derajat al-muttaqun tadi. Karena al-muttaqun sama dengan al-muflihun. Nah, apakah orang yang masuk surga itu harus al-muttaqun? Ya tentunya ya kriteria yang optimal seperti itu. Nah, tetapi tidak bisa dibuat logika bahwa orang yang masuk surga harus orang yang bertakwa. Nah, atau al-muttaqin itu selalu bertakwa.
Karena namanya orang itu kan ya kadang takwanya benar-benar, kadang tidak. Nah, seperti itu kan asalkan dia husnul khotimah, bersyahadat, juga ibaratnya dia punya tabungan amal soleh, ya insya Allah masuk surga. Walaupun pada derajat yang tidak sampai al-muttaqun tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, pembahasan ini, ayat kelima ini menjadi batasan penjelasan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di 5 ayat surah Al-Baqarah ini merupakan penjelasan Allah dan juga pujian dan juga pemberian kategori sifat-sifatnya orang bertakwa itu bagaimana. Nah, setelah ini kemudian nanti dilanjutkan membahas kebalikannya, yaitu orang-orang yang kafir. Setelah orang kafir nanti selesai beberapa ayat dilanjutkan orang-orang yang enggak jelas, yaitu orang-orang yang munafik. Wallahu alam bishawab.